tucked away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Meses Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Moluska menjadi salah satu hewan yang... Ini bisa dikecilin gak sih musiknya? Kalian semua pasti sudah tidak asing dengan hewan bertentakel gurita, siput yang jalannya lambat. Oke, itu hanya sebuah film. Kerang, cumi, sotong, temannya tahu bulat, Decapodiform, Cephalopoda, Polyplacoper, Saptopoda, Wiwaxia, Alkeiria, Theodoxus. Bentar, itu mah. Sudahlah. Hewan-hewan tersebut, jika kita amati dengan seksama, memiliki tubuh yang lunak, dan mereka semua tergolong ke dalam filum Moluska. Nah, jadi apa sih filum Moluska itu? Saya juga gak tahu. Jadi kali ini kami akan membahas tentang filum Moluska. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari filum Moluska itu sendiri, yang akan diterangkan oleh Apip. Come on, Pip. Pengertian moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Moluska merupakan hewan triloblastik selomata. Di sisi lain, moluska termasuk ke dalam jenis invertebrata yang memiliki tubuh lunak multiseluler. Moluska ada yang hidup di air dan ada juga yang di darat. Moluska yang hidup di air bernapas melalui insang, sedangkan yang hidup di darat bernapas melalui rongga-rongga mantel yang memiliki pembuluh darah. Rongga ini berfungsi sebagai paru-paru. Sebagian moluska memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya yang lunak, tetapi sebagian lainnya tidak memiliki cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Tubuh dan bagian-bagiannya. Tubuh tidak bersegmen, simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kaki muskular, dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Kaki dipakai dalam beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan member substrat, berenang atau melakukan pergerakan. Ukuran dan bentuk tubuh moluska sangat bervariasi. Misalnya siput yang panjangnya hanya beberapa milimeter dengan bentuk bulat telur. Namun ada juga cumi-cumi raksasa dengan bentuk torpedo bersayap yang panjangnya lebih dari 18 meter. Struktur tubuh. Tubuh hewan ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kaki, badan, dan mantel. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang memiliki esofagus dengan serabut saraf yang menyebar. Sistem pencernaannya lengkap, terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Filum Moluska diklasifikasikan menjadi beberapa ordo, yaitu Amphineura, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda.
Amphinoeura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphinoeura mempunyai tubuh simetris bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya, hidup di sekitaran pantai. Contohnya adalah Hinton, Cinton, Hinton. Chapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam dan bentuk cangkangnya seperti trompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel, dan tidak mempunyai insang. Contohnya Dentalium vulgar, atau apalah itu gajah. Gastropoda merupakan hewan yang berjalan menggunakan perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya, gastropoda mempunyai cangkang. Contohnya adalah siput. Cephalopoda adalah hewan yang memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, eksoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetris bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya adalah cumi-cumi. Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik, hidup di air tawar dan laut. Contohnya adalah Meleagrina, kerang mutiara, Anodonta, kijing, Ostrea, tiram, dan Anope generosa, kerang raksasa. Bentar, ini kok bentuknya kayak itu ya? Manfaat bagi kehidupan. Satu, sumber makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya tiram batu. 2, perhiasan, misalnya tiram mutiara. 3, hiasan dan kancing, misalnya dari cangkang, tiram batu, nautilus, dan tiram mutiara. 4, bahan baku terasi, misalnya cangkang tridacna. Cukup sekian penjelasan singkat tentang filum moluska. Semoga kalian semua pada mengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di lain tugas.